Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dari saya pagi hari ini. Oke, dalam pelajaran PSPT hari ini materinya adalah mengidentifikasi kerusakan kopling ya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, seperti yang kalian ketahui, kopling itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya bekas diafragma, plat kopling, kanvas kopling, terus rilis bearing ya. Itu bagian-bagian inti dari kopling. Jadi jika terjadi kerusakan, gejala kerusakan pada kopling, paling tidak dari 4 bagian itu. Yang pertama ini gejala dari slip kopling ya, slip dari plat kopling. Biasanya itu kesulitan dalam memasukkan gigi transmisi ya. Untuk gigi transmisi yang sulit dimasukkan itu biasanya salah satu tanda bahwa kopling dalam kendaraan Anda itu mengalami masalah. Jadi kenapa bisa sulit dimasukkan? Hal itu disebabkan karena kopling yang belum terbebas sempurna saat pedal kopling diinjak ya. Di sini jika kopling keras ya atau tekanannya pendek, maka transmisi akan sulit dikendalikan karena tenaga mesin belum 100% terputus. Nah, ini kondisi lain dari gejala lain dari kondisi kampas yang tipis dan kopling yang perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya itu gimana? Dengan cara menyetel celah kopling ya, menyetel celah kopling pada kopling jenis mekanik. Kalau koplingnya itu yang mekanik, itu celah koplingnya disetel saja. Dan kalau yang untuk yang jenis hidrolik, itu dapat diatasi dengan melakukan bleeding ya, bleeding pada pipa hidrolisnya. Oke, seperti membleeding selang rem, minyak rem ya. Yang kedua, biasanya itu untuk kendaraan yang digunakan untuk menanjak, jalanan menanjak, atau mungkin dia penggunaan kopling itu si pengemudi ini masih belum paham betul bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar ya. Jadi biasanya menginjak kopling setelah memasukkan transmisi ke gigi 1, 2, 3, 4, tapi kakinya itu tidak pindah dari pedal kopling. Jadi menyebabkan kampas kopling itu belum terbebas secara full. Jadi masih menyebabkan gesekan antara kampas kopling dan flywheel. Oke. Jadi di situ biasanya gesekan-gesekan itu karena kampas kopling ini terbuat dari bahan sejenis asbes, terus ada fiber, ada serat-serat ya, terus ada dari apa yang namanya akrilik juga. Jadi di sini mungkin bisa terbakar dan menimbulkan bau yang khas. Aromanya seperti kalau kita biasa cium, kalau kita sering bepergian ke jalanan yang menanjak atau menurun, seperti bau kampas rem terbakar, sama, kurang lebihnya sama, karena bahannya, kandungannya itu juga hampir sama ya, antara kampas kopling dengan kampas rem ya. Jadi biasanya timbul saat berada di medan pegunungan ya, ini ya, medan pegunungan akibat penggunaan pedal kopling secara tidak penuh yang menyebabkan slip antara flywheel dan kampas kopling, atau yang biasa disebut dengan setengah kopling ya. Ini salah satu trik untuk driver agar kendaraan itu bisa kuat menanjak, karena kalau mungkin kopling dilepas secara penuh, tenaganya tidak ada, jadi digunakan setengah kopling ya, dibuka setengah. Jadi itu biasanya menimbulkan gesekan antara flywheel dan kampas kopling sehingga terbakar dan bau. Jika hal ini terus dibiarkan, akan membuat kampas tergerus dan cepat habis. Oke. Jadi ini jangan terlalu sering ya, trik seperti ini ada baiknya juga, tapi malah cenderung ke berakibat tidak baik kepada
kendaraan kamu, terutama komponen bagian kopling ya. Terus cara mengatasinya ya hentikan kendaraan saat bau mulai tercium dan hindari penggunaan setengah kopling agar kampas kopling lebih awet ya. Paling gampang ya berhenti, kalau begitu bau kamu berhenti, terus nanti jalan lagi ketika aromanya sudah hilang, bau koplingnya yang terbakar itu sudah hilang. Oke, hindari cara mengemudi yang seperti itu ya. Kemudian kopling tidak berfungsi. Kenapa kopling itu tidak berfungsi? Ya, ini ditandai dengan pedal kopling yang terasa empuk dan ringan saat diinjak. Begitu diinjak kayak ngempos, diinjak bablas. Lah, hal ini disebabkan karena terjadi kebocoran atau terdapat udara dalam selang hidrolik kopling ya. Biasanya ditandai dengan terjadinya rembesan pada baut atau selang hidrolik. Ini kejadiannya sama dengan rem yang blong, rem cakram blong. Kalau sebuah sistem hidrolik di dalamnya terdapat udara yang terjebak, itu akan mengakibatkan ngempos ya atau ngeblong ya. Maka dari itu kopling jadi tidak berfungsi. Ini pada kopling hidrolik ya. Nah, sebentar. Oke. Cara mengatasinya bagaimana? Untuk sistem hidrolik ya dicek sistem hidroliknya. Jika ada udara pada selang ya lakukan bleeding. Namun jika terjadi kebocoran, misalkan rembes dari baut-baut dari selang hidroliknya, ya segera ganti selang hidroliknya dan lakukan pengisian minyak kopling sesuai batas pengisian ya. Selanjutnya adalah RPM tinggi namun tidak ada tenaga. Lah ini seperti yang pernah saya temui di jalur menanjak di Dieng itu ya, kejadiannya sama seperti ini. Mobil Kijang Innova, dia digas ngereng, suaranya kencang tapi tidak bisa jalan, atau jalan tapi tidak memiliki tenaga ya. Lah, gejala ini itu biasanya ditandai dengan saat transmisi dimasukkan dan pedal kopling dilepas, mobil tidak segera berjalan, nggak punya daya. Kenapa bisa seperti itu? Karena putaran mesin itu yang seharusnya diteruskan ke transmisi itu tidak maksimal. Ini disebabkan karena kampas kopling yang mulai habis atau bekas kopling yang lemah. Jadi kerja kampas kopling ini tidak bisa maksimal ya. Tenaga dari flywheel itu tidak bisa diteruskan ke transmisi ya. Jadi percuma, transmisi masuk tapi flywheel tidak memberikan gerakan karena tidak berhubung. Karena tidak terhubung jadinya ya tidak ada tenaga, cuma ngereng aja. RPM tinggi tapi nggak ada tenaga. Cara mengatasinya bagaimana? Tidak ada hal lain selain mengganti kampas kopling atau bekas koplingnya. Kalau kampasnya masih bagus, bekasnya yang lemah ya ganti bekas. Tapi kalau kampas itu sudah habis, sudah melebihi batas maksimum ketebalan plat kopling, kampas kopling, ya segera diganti ya. Kemudian selanjutnya bunyi pada kopling ya. Bunyi pada kopling ini ada beberapa kemungkinan. Bunyi yang pada saat pedal kopling diinjak itu suaranya berdecit ya, dan hilang saat dilepaskan. Saat kamu menginjak kopling suaranya bunyi cicit cicit cicit, tapi begitu dilepas dia hilang suaranya. Nah, ini analisanya, hal ini itu karena rilis bearingnya yang mulai rusak. Rilis bearing itu terletak di dalam sini, bagian dengan diafragma ya, yang tua di as penghubung antara flywheel dan transmisi. Terus solusinya ya mengganti dengan yang baru rilis bearingnya itu ya. Kemudian yang bunyi kopling ketika mesin dinyalakan, ketika mobil di starter ya terjadi bunyi suara kopling.
decit juga sama. Ini karena ada keolengan atau keausan pada pilot bearing ya. Solusinya ya diganti aja pilot bearingnya. Jadi kalau untuk yang bunyi ini tidak bisa ditoleransi, harus diganti spare partnya. Nah, ini ada beberapa materi tambahan. Di sini ada kampas kopling aus atau habis ya. Ya karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahannya dari asbes, campuran resin dan serat lainnya, atau bisa dari bahan keramik, ya pasti lambat laun akan habis, terkikis. Nah, pada saat kondisi ini mobil akan sulit masuk gigi dan tidak bisa dijalankan meski mesin dihidupkan dengan mudah. Keausan yang terjadi umumnya karena faktor masa pakai yang sudah terlalu lama, misalnya pemakaian sudah lebih dari 7 tahun, atau akibat kesalahan penggunaan kendaraan, overload, terus salah posisi gigi transmisi, terus itu setengah kopling tadi itu cepat membuat kampas kopling aus. Bekas kopling lemah, penyebabnya adalah kopling mobil ini selip. Selanjutnya, akibat bekas kopling yang sudah lemah, bekas kopling itu karena fungsinya untuk menekan plat penekan atau pressure plate agar dapat menekan kampas kopling terhubung dengan flywheel ya. Saat kopling ini tertekan dengan pressure plate inilah maka tenaga dari mesin ke transmisi itu disalurkan. Ketika bekas kopling lemah, maka tekanan pressure plate itu tidak lagi kuat menekan kampas. Jadi akibatnya ya mobil selip dan tenaga putar dari mesin tidak sepenuhnya diteruskan ke transmisi dengan baik. Ya, ini efeknya sama saja dengan RPM tinggi tapi tidak ada tenaga di mobil. Jadi analisanya ada dua ya, bekas kopling lemah atau kampas kopling yang sudah habis. Terus jarak main bebas pedal kopling terlalu rapat. Nah, ini jarak main bebas, ini solusinya ada di materi bawah ini. Gerak bebas pedal ini pemeriksaan. Biasanya kalau di buku manual dari Toyota manual book, gerak bebas pedal itu 15 sampai 25 mm ya. Ini pemeriksaan yang dilakukan dengan menekan pedal kopling pada secara ringan dengan tangan dan melakukan pengukuran untuk menentukan apakah gerak bebas berada dalam nilai standar. Ya, standarnya 15 sampai 25 mm tadi. Ini cara perbaikan gerak bebas pedal kopling. Terus ketinggiannya juga, ketinggiannya itu nih ada dua pengertian ya. Ini di sini gerak bebas itu, gerak bebas ini dari yang gambarnya putus-putus sampai yang ini ya, gerak bebas saat dia ditekan terus dilepas, tekan lepas, itu gerak bebas. Tapi kalau ketinggian ini adalah tinggi pedal dari lantai, dari sini sampai sini ya. Ini yang H. Kalau H1 itu tadi, yang H1 ini gerak bebas. Kalau yang H saja ini tinggi pedal ya, ketinggian pedal. Itu ukurannya di buku manual 143,7 sampai 153,7 mm ya. Kalau kira-kira itu nggak masuk di range ini ya dilakukan setel ketinggian pedal. Kemudian pemeriksaan master silinder. Ini kalau terdapat kebocoran ya periksa kebocoran ya di sambungan pipa. Terus reservoirnya juga, ini maksudnya pipa kopling dan reservoir. Periksa kebocoran sil sekunder. Jika ujung silinder dan kelingnya basah ya
harus di overhaul untuk periksa apakah sealnya itu robek atau patah atau rusak karena hal lain ya. Periksa ketinggian minyak koplingnya juga jika kurang dari minimal, karena di ini ya, di botolnya ini ada tulisan ketinggian minimal. Kalau kurang dari itu segera diisi, ditambah ya. Kalau kejadian terlalu sering ngejok, terlalu sering isi, ya berarti ada yang tidak beres di komponen hidrolisnya ini. Jadi ada yang perlu diperiksa ulang. Kemudian pemeriksaan rilis bearing. Lah ini rilis bearing ini yang menyebabkan kendaraan tidak ada tenaga walaupun RPM tinggi ya. Ini cara pemeriksaannya, putar bearing ini dengan tangan dan dikasih tenaga pada arah aksialnya, dikoclak-koclak ibaratnya ya. Jika putarannya itu kasar atau terasa ada tahanan, ya berarti dia udah koclak, sudah ganti. Koclak atau seret itu berarti udah ganti, waktunya ganti ya. Kemudian pemeriksaan pegas diafragma. Diafragma ini cara ngeceknya ya ditekan. Secara visual ya dilihat apa ada kotoran di sini sekitar diafragmanya atau ada gesekan-gesekan. Biasanya terbakar juga ya, tergores atau retak. Kalau ada kotoran ya dibersihkan saja dengan kertas amplas halus. Kalau rusaknya parah, gesekannya terlalu dalam, takutnya nanti terjadi patah pada bekas diafragmanya, sebaiknya diganti ya. Ini pemeriksaan bekas diafragma ini dengan mengukur kedalamannya, kedalaman bekas, kerja bekasnya dengan menggunakan jangka sorong ya, kedalamannya, karena kedalaman maksimalnya itu 0,6 mm dan lebar maksimalnya 5,0 mm. Jika kawasan melebihi spesifikasi ya diganti dengan yang baru. Oke. Dan ini pemeriksaan plat penekan, pressure plate pada sistem kopling. Secara visualnya ya dilihat apakah ada kotoran atau gesekan. Ini seperti cakram saja, piringan cakram. Kalau terdapat goresan yang terlalu dalam ya berarti itu waktunya dibersihkan atau dibubut lagi ya hingga halus. Oke, kalau ada kotoran aja diamplas dengan halus. Kalau parah ya ini diganti lah. Kalau misalnya dibubut tapi ketebalannya sudah melebihi batas maksimal, sudah terlalu tipis, ya sebaiknya diganti dengan plat penekan yang baru. Ini ketidakrataannya ya kalau diukur pakai straight edge atau filler gauge. Straight edge pakai dan filler gauge itu digunakan bersamaan. Kalau ketidakrataannya maksimal adalah 0,5 mm ya lebih dari itu harus diganti. Kemudian pemeriksaan plat koplingnya secara visual, terus dengan melihat apakah ada kotoran atau gesekan ya dan lain-lain. Itu jika kerusakannya parah ya ganti. Kedalamannya ini juga bisa diukur menggunakan jangka sorong minimal 0,3 mm. Kalau jaraknya itu udah 0,2 atau 0,1 mm dalamnya ya, berarti itu sudah harus diganti, sudah terlalu tipis berarti. Terus pilot bearing ini diputar, beri tenaga ke arah aksialnya. Terus jika putaran kasar atau ada kekoclakan yang berlebihan, ganti dengan yang baru. Flywheel itu harus memiliki permukaan datar untuk mencegah getaran ya. Jadi kalau permukaannya itu ada keausan, gesekan ya, atau biasanya cekung ya, itu harus diganti untuk flywheelnya ya.
ini kok jadi hit ya. Oke, sekian saja materi kita hari ini tentang kopling ya, dan sistem pemeriksaan kerusakan dan cara memperbaikinya. Jadi untuk materi minggu depan kita rilis minggu depan saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa isi daftar presensi ya setelah menonton video ini. Like, komen, dan subscribe untuk channel saya agar dapat terus berkembang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ora iso di piye sih?